Pak, saya mau bertanya kepada guru-guru saya, bagaimana sih perkembangan umat Islam saat ini, Perkembangan atau keadaan umat Islam saat ini lah, keadaan umat Islam saat ini, keadaan umat Islam saat ini. ya. Ya, kebetulan kita hari ini malam yang istimewa ya. Kita hari ini bertiga, biasanya berdua aja sih ya. Kita ada bukan tamu ya, tamunya siapa nih ya? Yang benar saya. Ya, anggap aja karena settingannya nih. karena ini kita di sini sebagai tamu ya kan, jadi untuk menjawab ini sebagai kehormatan ahli bait dulu yang menjawab. Kalau tempat mungkin saya tuan rumah, tapi kalau channel saya tamu. Saya tamu Jadi nih. saling melengkapi lah. Masya Allah. Tapi ahli bait dulu, ahli bait dulu. Ahli bait juga kan kebetulan ini senior saya juga kan. Masya Allah. Senior saya juga. Dia paham Islam Masya Allah. lebih duluan ini Ustaz Tolan nih, udah gak asing di Sumedang namanya ya. Ya ini guru saya juga, soalnya guru saya juga. Guru saya dalam mengajari saya tentang keislaman. Masya Jadi saya persilakan guru saya dulu. Allah. Dahsyat. Masya Allah. Jadi gimana nih? Saya Saya nggak usah dulu. Ya senior dulu lah. Ya Allah Akbar. Ya karena kalau di channel di YouTube per YouTuber. Masa saya belum rokok ya, masa santai aja ya. Iya sekali. Ya saya ini mungkin baru pertama kali, jadi posisi sekarang pun kayak tamu ya. Akhirnya tamu ngikutin tuan rumah itu channel kan. Ya kalau ada yang atau ditanyakan gimana kondisi perkembangan umat Islam ya tadi itu ya. Ya. Gimana kondisi umat Islam saat ini, situasi keadaannya, nasibnya dan sebagainya itu, kalau saya pribadi langsung teringat bagaimana yang kata Nabi ya. Nanti umat di akhir zaman itu banyak tapi seperti buih di lautan. Banyak tapi lemah. Banyak tapi lemah maksudnya. Banyak tapi lemah, sehingga betul-betul seperti makanan yang diperbutkan oleh serigala. Ditarik sana, tarik sini, diombang-ambing sana sini. Ada dari kekuatan rohaninya, kekuatan ekonominya, kekuatan prinsip pemahamannya, ideologinya dan sebagainya itu ya memang seperti itu. Ya memang bisyarah Nabi dari 1400 tahun, mungkin 1500 tahunan dulu memang Nabi sudah menyampaikan seperti itu. Dan sekarang sudah semakin nampak. Memang khususnya di Indonesia sendiri kita ini mayoritas. Tapi ya lemah. Kenapa yang menjadi lemahnya? Kata Nabi sendiri, ya karena kurang persatuan. Kurang persatuannya, keberjamaahannya satu sama lain itu kurang. Malah sering berselisih di antara sesama muslim sendiri. Nah, kenapa ini sulit untuk disatukannya? Kenapa sulit berjamaahnya? Persatuannya sulit. Karena kata Nabi, cinta dunia takut mati. Jadi masing-masing ingin mendapatkan keduniaan, popularitas, kekayaan materi, pengaruh. Nah ini memang jadi PR buat kita umat Islam. Ya kondisinya ketika posisinya tidak bisa bersatu ya pasti lah. Dari dulu zaman penjajahan waktu Belanda pun istilah bersatu. Ya, terus sampai kapan kita bisa kuat lagi ya sampai kita bisa bersatu lagi. Sampai bisa kuat lagi hubungan satu sama lain itu saling mencintai, saling menyayangi,
bahwa umat muslim itu, umat Islam itu seperti satu tubuh kuat betul, sebagaimana dulu sahabat itu ketika didik sama Nabi. Ketika umat Islam ini bersatu, sedikit jumlah, sedikit apapun, kalau bersatu pertolongan Allah datang. Ketika pertolongan Allah datang, siapa yang bisa mengalahkan? Ketika di perang Badar tuh sahabat tuh kurang lebih dengan Nabi itu kurang lebih 300-an. 300-an, 330. Tapi saat itu sahabat tuh solid, berjamaah, bersatu, berjamaah, saling menguatkan, hubungan dengan Allahnya pun kuat. Akhirnya pertolongan Allah, dan maka Allah tampakkan pertolongannya tuh di Quran itu langsung dijelaskan. Allah turunkan 1000 malaikat, Allah turunkan lagi sampai jadi 5000. Ya, akhirnya kalah orang kafir Quraisy. Padahal persenjataan, karena nggak ada niat perang aslinya tuh, baik persenjataan maupun kendaraan. Bahkan saat itu sahabat tuh sedang puasa bulan Ramadan, dan puasanya pun bukan puasa sahur dan tertib sahurnya tuh dengan ini bukan, tapi karena bersatu satu sama lain, saling mencintai, sampai terkenal sifatnya sahabat bersatunya tuh, sampai Allah abadikan di Quran tuh, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ini suka menyusahkan dirinya demi sahabatnya tidak susah. Kalau bahasa ini itu kayak gitu. Sahabat tuh sangat suka sampai dirinya susah agar saudaranya tidak susah. Jadi membahagiakan orang lain. Orang Betul. lain. Membahagiakan orang lain, membahagiakan sahabatnya, membahagiakan saudaranya. Karena sahabat paham, kalau dia menyenangkan saudaranya, maka Allah akan senangkan dia. Kalau sahabat dia paham, kalau dia berusaha menghilangkan kesusahan saudaranya, maka Allah akan hilangkan kesusahan. Jadi sahabat tuh berlomba-lomba menghilangkan kesusahan saudaranya agar Allah hilangkan kesusahan. Akhirnya sahabat tuh berlomba-lomba seperti itu, bukan berlomba-lomba dijamu, disenangkan sama orang lain, tapi berlomba-lomba menyusahkan dirinya demi menghilangkan kesusahan saudaranya agar Allah. Masya Allah. Nah, kalau umat Islam udah tumbuh lagi pemahaman seperti itu, keyakinannya, maka pertolongan Allah pasti, rumusannya itu pasti akan datang. Dan ketika pertolongan Allah akan datang, ya siapa yang kuat melawan Allah? Rum, Persia, jin, iblis, sekalipun berkumpul menghadapi. Nah, kayak gitu mungkin Pak Guru. Gimana menurut Pak Guru? Allah. Dan saya bercakap nih ya. Udah habis tuh, Pak. Ya, itu gimana? Biar jadi nggak jadi ceramah, biar nggak jadi kesannya kayak ceramah kalau saya terlalu lama. Siap. Saya tadi, walaupun dia yang bertanya, ya kan, tapi saya banyak poin yang bisa saya ambil. Saya juga belajar dari apa yang Pak Ustadz tadi katakan. Ada 3 inferensi yang saya tangkap. Saya pakai tulis nih ya, biar Boleh. pakai skematik biar lebih mudah dipahami. Bagaimana kondisi umat Islam saat ini? Kata Pak Ustadz tadi seperti buih di tengah laut. Ini hadis Pak Ustadz ya. Iya. Jadi saya membayarnya pakai cerita Pak Ustadz barusan dengan hadisnya. Mau saya simpulkan aja gitu. Apa sebabnya? Sebabnya tadi cinta dunia, takut mati. Betul Pak Ustadz? Terus
satu lagi tadi kurang persatuan. Satu sama lain. Persatuan. Inilah inferensi yang bisa saya ambil tadi dari apa yang Pak Ustadz paparkan. Nah, saya hanya menambahkan saja. Kalau sebabnya adalah cinta dunia, takut mati, kurang persatuan, ya kan? Ini bisa muncul satu pertanyaan lagi. Ini pun apa sebabnya? Masya Allah. Ter. Kenapa orang begitu cinta sama dunia ini gitu kan? Sehingga mati itu menjadi sebuah momok, bukan momok bahasa Sunda nih. Bahaya nih. Bahaya. Momok hantu nih ya. Nah. Jadi sesuatu yang menakutkan gitu. Mati itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Hingga karena cinta dunia dan takut mati, orang jadi hidup masing-masing, menyelamatkan diri masing-masing, tidak ada Persatuan sama lain. apa sebabnya? Pertanyaannya. Pertanyaan besar ini. Kita tarik data nih sekarang. Ini hapus ya. Kita ingin membongkar sebab kenapa orang begitu cinta dunia takut mati dan akhirnya Sulit bersatu. Itu tarik data. Istilah saya learn by historical. Belajar dari sejarah. Awal saya belajar Islam yang saya pelajari adalah sejarah. Secara habis-habisan. Kita mulai dari wafatnya Rasul. Sebelas Rabiul Awal 632 Masehi. 12 sama dengan tanggal lahirnya. Mama lahir tahun 12 Rabiul Awal, wafat juga 12 Rabiul Awal. Diwafatkan 14 Rabiul Awal 632 Masehi. Ini pertanyaan bukan, Pak? Ini menjadi sebuah pertanyaan nggak? Buat saya, waktu itu kondisi saya adalah orang yang masih baru belajar, tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Berapa hari jaraknya? 12 ke 14? 3 hari. Saya mungkin tahu sejarah ini ya. Muhammad itu wafat, dia dikubur itu setelah 3 hari kan? Tidak langsung dikubur. Sedangkan menurut fardu kifayah, jenazah itu harusnya segera. Bayangkan ini Habibullah, Rasulullah, kekasih Allah, terbengkalai jasadnya selama 3 hari. Kemana sahabat? Kemana yang lain? Argumentasi, banyak ya argumentasi ulama. Kenapa ini bisa terjadi pertanyaannya itu? Kenapa? Kekuasaan. Memperebutkan kekuasaan. Logis enggak? Sebelum Rasulullah wafat, Muhammad tidak mempersiapkan penggantinya setelah beliau wafat. Kita sebagai umat yang mengimani Rasulullah Muhammad,
sebetulnya tidak boleh berprasangka negatif. Saya menganggap dia sudah mempersiapkan penggantinya setelah Beliau meninggal. Saya percaya itu. Pasti Iya. sudah mempersiapkan maksudnya. Pasti. Pasti sudah mempersiapkan. Sudah mempersiapkan, memberikan petunjuk, clue. Nah, banyak segelintir kelompok yang ingin melakukan kudeta. Itu loh. Jadi banyak intrik politik di sini. Itu dunia loh, tak? Iya. Yang direbutin itu adalah masalah dunia. Ada yang berpendapat Abu Bakar, Umar lagi tidak berada di tempat, tapi tersusun. Ada mereka di sana. Jadi kesimpulan besarnya adalah keterlambatan ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya kudeta hingga jenazah Rasulullah yang Habibullah tersebut jadi terbakar. Ini semua karena dunia. Dari awal aja kita sudah tapping poinnya, udah ripuh ternyata. Dari awal Rasulullah juga udah kacau Udah ripuh. dunia. Ini ripuh kekuasaan. Akhirnya Abu Bakar yang terpilih ya. Abu Bakar terpilih ini. Bukan gak ada masalah. Apa masalahnya? Kelompok Ali nggak setuju. Karena mereka tahu Rasulullah itu sebenarnya mengangkat Ali setelah Muhammad meninggal. Ali yang dicalonkan oleh Rasulullah. Itu versi kelompok Ali. Terjadi lagi clash antara kelompok Ali dan kelompok Abu Bakar. Udah persatuan memang udah ripuh. Diganti Umar. Banyak masalah. Umar akhirnya matinya dibunuh. Itu sih bosan deh. Lagi sholat deh. Dibunuh oleh Ya siapa yang bisa masuk orang dalam? Musuh apa lawan? Kawan apa lawan? Yang bisa masuk ke ruang privasinya Umar itu kira-kira lawan apa kawan kira-kira? si orang-orang yang terdekat lah. Itu logika ini ya. Ini gara-gara apa sih dibunuh? Dunia, kekuasaan. Abu Bakar sama Ali kenapa sih kelas? Kekuasaan. Ini memang jarang diangkat di publik. Yang baru dengar sih Pak. Makanya banyak baca. Kurang Dah. pelajari kayak. Oke. Diganti sama Ali. Utsman dulu. Sama. Utsman juga terbunuh. Ya, dibunuh juga. Singkat cerita diganti sama Ali. Ali lebih parah. Banyak perang terjadi di sini. Perang saudara. Aisyah itu siapa? Aisyah, romantisnya kita. Istri Rasul kan? Aisyah. Perang sama Ali. Ali ini siapa? Sahabatnya. Sekaligus menantunya Rasul. Aisyah itu kan istri suaminya Fatimah. Menantu. Jadi anak sama ibu. Sahabat Ali itu sepupu Nabi sekaligus mantu. Saudara. Sepupu anak Nabi Thalib. Pamannya Nabi. Nabi Thalib itu pamannya Nabi. Ali itu ilmunya edan. Ali itu ilmunya edan. Perang sama Aisyah.
Kenapa Aisyah memerangi Ali? Sebenarnya yang memerangi itu Aisyah, karena dia terhasut. Terhasut yang mendalangi pembunuhan Umar, katanya Ali. dia diprovokatori. Kelompok sahabat juga. Akhirnya Ali terbunuh juga, nggak cerita nih. Ini semua mati dibunuh nih. Yes. Sahabat Rasul ini masih penting lah. Rasulullah 3 hari baru dikubur ya. Ini terbunuh. Ini sahabat Rasul. Apa sebab dia terbunuh? Cinta dunia yang besar. Perselisihan perebutan Kekuasaan. Sampai anaknya Ali, cucunya Rasul itu mati mengenaskan, yang dipenggal, dipotong-potong. Terus ada riwayat yang mengatakan kepalanya itu jadi sepak bola tak ya? ya. Menyedihkan. Ada satu diracun, yang satu digorok, penggal. Dijebak. Jadi dia diundang. Hasan dan Husain diundang oleh kelompok Muawiyah. Muawiyah itu dia masuk Islam tapi belakangan. Dia masuk Islam karena kalah perang. Ternyata dia menyimpan dendam. Dia masuk Islam terpaksa karena kalah. Dia lah yang begitu berambisi untuk mengambil alih kekuasaan. Makanya setelah Ali, yang jadi khalifahnya adalah Muawiyah. Setelah Muawiyah ke bawah, itu semua sistem dinasti. Khalifah diganti oleh anaknya. Muawiyah diganti oleh Yazid. Yazid diganti lagi oleh anaknya. Sampai ke dinasti Abbasiyah. Terus turun-temurun. Jadi kalau ditanya, bagaimana sih umat Islam sekarang? Ya kita nih kena dampak, kan? Ekses dari sejarah masa lalu. Ini yang kita kurang menyadari. Apalagi Islam masuk ke Indonesia itu kan dibawa oleh pedagang. Dia mau berdagang apa mau dakwah sih gitu. Gitu. Nggak tahu Islam yang kita terima ini Islam yang dari mana? Dari kelompok Abu Bakar, dari kelompok Umar, kelompok Utsman, kelompok Ali, apa kelompok yang bunuh Ali apa enggak jelas. Makanya banyak terbagi beberapa golongan. Golongan ternyata nggak tahu dari mana akhirnya yang nyampe sama kita ini ya apa. Untung aja Rasul pernah berpesan taraktu fikum amroin ini. Terus bingung saya dulu. Jadi kita berpegang yang mana nih? Untung aja Rasul punya wasiat. Taraktu fikum amroin ini malin tamasak tumih malan dari luar. Tinggalkan sama kalian dua. Main kita bawa dan kurangnya. Makanya tamasak tumih kau berpegang teguh kepada keduanya. Lan tadi luar apa? Kita bawa sunnah. Ini kita awas, bukan artinya saya mendiskreditkan ini ya, mendiskreditkan Pak, bukan. Kita belajar objektif, ya. Kita mau cari sebabnya tadi. Mencari sebab kenapa sih umat susah bersatu, cinta dunia dan takut mati. Apa sebabnya gitu menjadi? Sebabnya adalah kekuasaan. Orang Islam sama orang Islam sendiri itu ribut di atas. Kelompok ini ribut. Itu karena apa sih? Politik praktis itu semua. Enggak? Masya Allah. Diadu domba kita ini. Sama seperti Aisyah diadu domba sama Ali. Jadi kondisi kita sama. Kondisi diadu domba, makanya harus bijak dan hati-hati kita. Gitu loh. Diadu domba. Ada yang bilang kecebong, ada yang bilang kampret. Padahal itu di dua-duanya juga ada orang Islamnya di kedua kubu itu gitu loh.
Makanya kita harusnya berada di posisi umatul wasato. Kita jangan berpihak. Kita berada di, kita satukan dua semuanya. Gitu, Ustaz. Lebih kurang. Masya. Ya, jadi memang kalau dari ngambil tadi, kalau tadi belajar learn by history, ngambil dari sejarah, bahkan lebih ke ujungnya lagi, ke hulunya antara Qabil dan Habil. Nah, Ke hulunya itu Qabil dan Habil. Ini adik kakak ini, putranya Nabi Adam. Karena ada ya itu karena ada personal interest, kepentingan pribadi, merasa kompetisi ya kompetisi atau persaingan yang ini, akhirnya sampai terbunuh lah Habil, baik Qabil. Nah dari situ. Jadi kalau ini posisi kayak seperti ini, Abu Bakar, Umar, kalau masalah ini Utsman, Ali, termasuk Siti Aisyah dan dengan Ali, Muawiyah. Ini beliau-beliau ini orang-orang pilihan, dan insya Allah Allah sudah tetapkan, Allah ridho kepada mereka. Di sini pelajarannya bukan antara posisinya semacam kayak Aisyah, khususnya ini yang harus kita rada hati-hati nih, antara kisah di akhir zaman Khalifah Rasyidin. Jadi kata Nabi sendiri, tidak ada lagi zaman paling terbaik itu adalah zamanku dan zaman setelahku dan zaman setelahku. Ya, termasuk zaman Khalifah Rasyidin yang ditutup oleh Sayyidina Ali. Nah, itu zaman Khalifah Rasyidin itu ditutup oleh Sayyidina Ali. Nah, salah satu yang paling kentara betul tuh ketika zaman Sayyidina Ali. Salah satu fitnah yang paling kompleks, kita bisa belajar di cerminan kepemimpinan Ali. Di kepemimpinan Ali, termasuk gesekan dengan Siti Aisyah, termasuk kondisi sekarang nih. Sekarang nih kita bisa belajar di suasana ini. Di suasana ini. Tadi kata Pak Guru, Ali itu kata Nabi gerbangnya ilmu. Ya, Ali gerbangnya ilmu. Dari segi nasab, sepupunya, mantunya. Siti Aisyah. Ya, meskipun saya belum ketemu sih Siti Aisyah, kalau bahasa Nabi apa gitu istilahnya. Tapi Siti Aisyah itu dinikahi oleh Nabi, salah satunya untuk menjaga ilmu. Ya, termasuk Allahumma sholli alaihi, banyak ilmu-ilmu dari Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis, banyak belajar dari Siti Aisyah. Dan semua sahabat-sahabat yang jadi ulama, Abdullah bin Abbas, Mu'adz, itu banyak belajar dari Siti Aisyah. Ini antara gerbang ilmu dengan apa ya? Karena saya belum dapat Nabi membahasakan mengistilah Siti Aisyah, tapi Siti Aisyah itu kalau bahasa saya ini termasuk salah satu gudangnya ilmu yang diwariskan oleh Nabi. Beberapa hal yang sulit diketahui oleh Sayyidina Ali, oleh yang lain, karena kan Siti Aisyah istrinya. Bagaimana Nabi ketika jima, adab-adabnya seperti itu kan hanya bisa diketahui sama yang hari-hari. Kok bisa-bisanya sampai gesekan? Kok bisa-bisanya istilahnya? Kan nggak sedikit yang bertanya seperti itu. Ini level Sayyidina Ali ditarbiyah oleh Rasulullah. Salah satu yang dahulu masuk Islam dari keluarganya itu salah satunya tuh Ali. Dari pihak luar Abu Bakar, itu dari dalam tuh istrinya Siti Khadijah, lalu Ali, lalu Abu Bakar, dan Siti Aisyah tuh masa sih. Nah disinilah memang seninya kita untuk dapat piagam pengakuan dari Allah sebagai layak untuk menjadi orang-orang pilihan, menjadi kekasih. Ya mungkin kalau ditanya apa maksud tujuannya Allah menciptakan kita manusia? Pernah nggak ada terpikir bertanya, apa sih maksud tujuannya Allah menciptakan kita manusia? Sedangkan kita nih manusia nih makhluk yang diciptakan terakhir. Paling akhir tuh manusia tuh. Paling junior. Paling bungsu. Tergantung sudut pandang memahaminya dari mana. Jadi semua perkara Allah ciptakan. Nah, paling bontot pada asar, antara asar dan maghrib, Allah ciptakan manusia. Semuanya sudah Allah ciptakan. Maka ada ulama menyampaikan, karena Allah hendak mengambil kekasihnya dari kalangan makhluk.
ulang lagi. Apa maksud tujuannya Allah menciptakan kita manusia? Orang akan menjawab berdasarkan dalil Quran. Ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, agar kita ini beribadah. Dan tapi maksud, tujuan, dan jawaban yang lain. Nah, guru saya nih almarhum, beliau waktu itu menyampaikan